Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pemburu Lailatul Qadar yang dirahmati oleh Allah rahimakumullah. Bersyukur kita pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malam 27 ini. Kita juga berharap bahwa di tengah-tengah kita menjaring malam Lailatul Qadar, semoga malam ini dipastikan oleh Allah menjadi malam yang menaungi kita, memberikan berkah kehidupan kepada kita, memilihkan untuk kita sebagai malam terhormat dan mulia. Lalu ibadah kita insya Allah dilipat gandakan pahalanya seperti orang yang beribadah selama 83 tahun, 4 bulan. Ibu bapak saudara sekalian yang mulia rahimakumullah, panitia memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan 7 sikap hidup seorang muslim berkiblat pada hadits qudsi yang insya Allah nanti kita akan bahas. Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang kemudian lewat hadits qudsi itu terbentuk 7 sikap hidup andalan seorang muslim yang harapannya lewat hadits qudsi ini pribadi kita tersibgoh, lantas benar-benar karenanya hidup kita akan beruntung, di dunia kita bahagia, dan insya Allah di akhirat kita akan mengetam hasil perjuangan selama hidup di dunia. 7 sikap hidup itu insya Allah sebagai berikut. Amarani Rabbi an uhibbal masakina wadduwa minhum. Allah menyuruh kepada kita untuk mencintai fakir miskin dan dekat dengan mereka. Mencintai fakir miskin itu harus dibuktikan. Yang pertama, ada cinta di dalam hati kita. Cinta yang ada dan terbentuk di dalam hati sanubari itu juga harus dibuktikan dengan perilaku sosial. Bagaimana kita membentuk kepribadian kita, karakter kita untuk benar-benar mencintai lewat dekat dengan mereka, memberikan perhatian kepada mereka, menyapanya, dan bahkan selain daripada itu kita mengalokasikan sebagian rizki yang Allah curahkan dan anugerahkan kepada kita untuk menyantuni mereka, memberikan perhatian dalam bentuk finansial kita, dan bahkan itu juga kita buktikan dengan kontribusi kita yang tidak pernah berhenti.
kita rencanakan sedemikian sebaik-baiknya. Kemiskinan umat manusia itu meliputi beberapa hal memang. Ada miskin secara akidah, miskin secara ilmu, dan yang paling banyak adalah miskin secara sosial. Dan kemiskinan secara sosial ini diteropong oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian secara khusus, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita hanya karena diiming-iming Indomie, Supermie, rela menanggalkan akidah dan agamanya untuk kemudian memilih kepada yang lain. Ini sungguh sangat menyedihkan sekali, memprihatinkan sekali di tengah-tengah kondisi umat Islam mayoritas di Indonesia yang jumlahnya katanya 80%. Tapi situasional seperti ini juga kita alami dan kita dapati di sekitar kita. Kemiskinan sosial ini memberikan efek pada kemiskinan yang lain, kemiskinan ilmu, miskin akidah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW juga pernah ditegur oleh Allah dalam konteks ketika Nabi Muhammad SAW konsen berdakwah kepada para penguasa, para pimpinan bangsa Quraisy. Di sana pada waktu itu ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ada Utbah bin Rabi'ah, dan kemudian pada waktu itu Nabi Muhammad SAW juga membidik putra Abdul Muthalib, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Saudaranya sudah ada yang masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. 4 orang pembesar Quraisy ini dibidik oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan pencerahan dari beliau. Saya ulangi, Abu Jahal, yang kedua Utbah bin Rabi'ah, yang ketiga Abbas bin Abdul Muthalib, dan Walid bin Mughirah. Ini bukan orang sembarangan. Saat Nabi SAW sedang konsen membina, memberikan pencerahan, mengarahkan mereka, tiba-tiba nyelonong seorang buta yang memang dia ingin mendapatkan pencerahan dari Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Umi Maktum namanya. Maksud Nabi nggak mau diselah begitu. Nabi tidak mau diinterupsi karena ini acaranya hampir selesai dan hampir di puncak fokus sebagaimana yang beliau inginkan. Pembicaraannya belum tuntas. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum nyelonong, interupsi, minta agar dia diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pada waktu itu agak terganggu sebenarnya kehadiran Abdullah bin Umi Maktum. Maksudnya nanti, jangan sekarang. Nanti, kata Rasulullah. Rasulullah kelihatan bermuka masam dan kelihatan kurang berkenan. Tapi karena beliau Nabi dan Rasul, manusia teladan, model, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, sampai akhir ayat, sampai ayat yang ke-10 pada surat Abasa. Intinya ayat itu berbincang menyindir Nabi, abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling engkau karena datang seorang buta, anja'ahul a'ma, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Padahal Abdullah bin Umi Maktum ini adalah orang yang memiliki semangat yang membuncah dan ingin mendapatkan pencerahan dari Nabi Muhammad SAW lewat lisan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan
beliau mendapatkan peringatan yang beliau manfaatkan untuk kepentingan melakukan tazkiyatun nafs dan lain sebagainya. Tapi karena ada orang yang secara status sosial, status ekonomi, punya posisi, punya jabatan, Nabi Muhammad SAW berusaha seakan-akan Nabi Muhammad tidak mau peduli terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Padahal ini alasannya jelas, bukan karena Nabi berbincang untuk sebuah urusan bisnis, urusan siasah, urusan duniawiyah yang lain, tapi Nabi Muhammad SAW benar-benar berdakwah juga karena alasan dakwah juga dan alasan efektivitas dan efisiensi, bukan bermaksud mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menegur. Teguran Allah ini berdasarkan perasaan Abdullah bin Umi Maktum dan berdasarkan perasaan kebanyakan umat atau orang yang secara ekonomi, secara status sosial, secara positioning itu lemah. Perasaan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dahsyatnya koreksi Allah kepada Nabi Muhammad SAW, baginda kita, kekasih kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, manusia agung kita, dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, mu'takifin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemburu Lailatul Qadar yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sebagai seorang umat Muhammad, pengikut Nabi Muhammad SAW, sekecil-kecilnya dikoreksi oleh Allah perilaku beliau. Dan sejak itu Nabi Muhammad SAW porsi prioritas perhatiannya kepada fakir miskin lebih sangat amat lagi, lebih luar biasa. Bahkan hampir Nabi Muhammad SAW ketika mendapati mereka itu sungguh sangat luar biasa. Dalam masalah bagaimana kita harus mencintai dan dekat kepada fakir miskin, itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, pendusta agama itu bukan orang yang hari ini Islam, besok kafir, kembali kepada Muslim lagi, besoknya kafir, kembali Muslim, besoknya kafir, lalu masuk Islam. Bukan itu pendusta agama. Lihat di dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka yang demikian itu adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak memperhatikan nasib mereka, tidak mengurus mereka, cuek terhadap mereka. Dan kemudian ayat berikutnya disebutkan wala yakhuddu ala tu'amil miskin, tidak menyeru memberi makan kepada fakir miskin. Jangankan memberi, mengajak orang lain untuk sama-sama terlibat agar ikut membiayai, membantu, memberikan makan kepada fakir miskin saja tidak dilakukan. Jadi memberi makan kepada fakir miskin tidak pernah dilakukan, dan saat dia tidak punya apa-apa, dia diajak untuk mengajak orang lain agar orang lain memberikan makan kepada fakir miskin pun juga tidak dilakukan. Singkat kata bahwa pendusta agama itu adalah orang yang tidak punya perhatian kepada fakir miskin, dan mereka antipati, mereka tidak mau diganggu oleh fakir miskin, selain memang dia menghardik anak yatim. Nah, temannya adalah fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Bagaimana bisa orang yang sholat dianggap celaka, padahal sholat itu rukun Islam yang pertama.
orang yang sholatnya celaka itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun, yang riak ketika dia berbuat baik, yang riak dalam beribadah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kembali bahwa pendusta agama itu adalah orang yang sungguh sangat tidak memiliki perhatian kepada fakir miskin. Yang dalam pernyataan Rasulullah di hadits qudsi tadi menempati posisi yang pertama, amaroni rabbi an uhibbal masakina wadduwa minhum. Allah menyuruhku untuk mencintai fakir miskin dan berusaha dekat kepada mereka. Mari kita koreksi perilaku kita selama 11 bulan sebelum ini. Adakah kita termasuk golongan orang yang tidak memiliki perhatian kepada fakir miskin? Atau ada di dalam benak kita itu setitik harapan bahwa kita ini adalah dekat kepada mereka, memperhatikan mereka, ikut menjadi bagian yang mengurus mereka, berusaha untuk membangun dan mendirikan lembaga-lembaga sosial, lembaga charity, yang pekerjaannya adalah memberikan porsi perhatian kepada mereka? Atau memang kita sama sekali menjadi orang yang a priori dan merasa terganggu hidup kita bila kita kemudian diketuk-ketuk pintu rumah kita, dimintai tolong, dimintai biaya untuk ikut terlibat dalam proses meringankan beban mereka? Jawabannya yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengharuskan kita untuk senantiasa berusaha melakukan perbaikan diri, koreksi secara total, muhasabah, dan hasil yang terbaiknya adalah bahwa kita harus melakukan perubahan diri. Paling tidak ke depannya kita harus lebih concern, ikut terlibat menjadi bagian yang mengurus mereka. Ini adalah satu kepribadian yang pertama sebagai seorang muslim yang seharusnya kita unggul dalam hal ini. Jangan sampai anak-anak fakir miskin, anak-anak saudara kita itu diurus oleh orang yang punya agama lain. Jangan sampai kitalah yang bertanggung jawab terhadap nasib mereka. Kitalah yang harus terpanggil untuk menjadi bagian yang sangat utama dan mengarus utamakan nasib mereka, agar generasi ke depan adalah generasi yang unggul secara akidah, unggul secara pemikiran, unggul secara emosionalitas, dan unggul secara intelektualitas, bahkan unggul secara fisik. Yang generasi seperti ini adalah generasi yang menjadi dambaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai karena kefakiran itu membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amaroni khalili an andura ila man duni wala anzura ila man fauki. Allah menyuruh kepada saya untuk melihat orang yang di bawah saya dan tidak melihat orang yang ada di atas saya. Dalam urusan dunia, dalam masalah dunia, dalam hal dunia, dalam hal kedudukan, pangkat, jabatan, harta kekayaan, dan seluruh yang terkait dengan dunia. Lihatlah orang di bawah kita, lihatlah orang yang lebih miskin daripada kita. Di siang hari saksikan di sekitar kita ada saudara kita yang pekerjaannya masih menarik kabel telkom, kabel listrik, bekerja dengan semangat yang membuncah, tapi dia masih berpuasa. Dan di sela-sela waktunya ketika azan tiba, menyempatkan waktunya untuk sholat. Saksikan mereka.
Jangan-jangan mereka yang lebih baik daripada kita. Kita juga menyaksikan ada saudara-saudara kita di siang hari masih bekerja dengan keras dalam terik matahari yang luar biasa, tapi dia masih puasa. Saksikan juga ada orang yang di siang harinya bekerja menarik sampah, membawa gerobak, bermodalkan sepeda motor. Saksikan juga sebagian saudara-saudara kita ada yang menyapu jalanan di siang hari. Dia terik dalam suasana panas yang luar biasa. Kita saksikan juga ada saudara-saudara kita yang bertani, ada yang menggalih sumur, ada yang menjadi penggalih kubur. Luar biasa. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang pekerjaannya seperti itu. Jangan dilihat pekerjaannya. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang punya komitmen yang tinggi. Jika mereka memiliki nuktah akidah yang luar biasa, lalu mempertahankan identitas kemuslimannya, ishadu bi anna muslimun, nampak dalam wajahnya, dalam semangatnya, dalam komitmennya, dan dalam perilakunya. Mereka adalah seorang muslim yang baik, yang punya konsistensi yang tinggi dalam menjalankan agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka jauh lebih baik daripada kita, tapi secara ekonomi mereka di bawah kita. Kita lihat mereka, apa pengaruh yang ditimbulkan dan dimunculkan saat kita melihat dan menyaksikan mereka. Walau di antara mereka ada yang tiba-tiba tidak memiliki kesabaran yang luar biasa dan sudah sakit sakion fid dunya, nanti sedih kalau kemudian akhirnya sakion juga fil akhirah, sedih di dunia dan di akhirat sedih. Sudah sengsara hidupnya di dunia, harusnya mereka mempertahankan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka dengan segenap upaya, di luar darurat, di luar karena mereka tidak mampu melaksanakannya. Tapi ada di antara mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk tetap menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, puasa dengan sebaik-baiknya, tapi diabaikan kewajiban itu karena menyerah lebih dahulu. Nah, yang begini jangan dilihat, tapi lihat bahwa di antara mereka banyak orang yang tidak sukses. Banyak orang yang standar hidupnya di bawah kita, standar ekonominya di bawah kita, tapi mereka masih mempertahankan dan punya komitmen keislaman. Pantau mereka. Dengan begitu insya Allah hidup itu enak. Bapak bayangkan dan ibu bayangkan kalau kita melihat ke bawah, itu kira-kira enak atau tidak? Enak bukan? Kalau ngelihat. Coba kalau ngelihat ke atas. Ngelihat ke atas itu sakit, cepat capek, lelah. Maksudnya jangan membiasakan diri melihat orang dari sisi dunia itu dengan melihat yang di atas. Jangan melihat terlalu melihat dan membandingkan diri kita dengan orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang diberikan fasilitas dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian mereka berbeda dengan kita. Ujian mereka berbeda dengan kita. Mereka diuji oleh Allah untuk bersabar dan bersyukur menghadapi semua ujian itu. Dan porsi terbesarnya adalah syukur. Itu harus diberikan oleh mereka untuk Allah dan Rasul-Nya. Karena banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan, tapi dia sukses. Sebagian besar orang tidak sukses ketika diuji oleh Allah dengan serba lebih. Punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, punya harta kekayaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada orang yang sukses ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang menikmatkan. Siapa itu? Insya Allah Nabi Sulaiman. Sulaiman itu diuji oleh Allah dengan fasilitas dunia yang
tidak kurang-kurang. Dia punya jabatan. Dia seorang nabi. Dia seorang rasul. Tapi dia seorang raja. Dia seorang kepala pemerintahan. Dia juga seorang ahli hikmah. Dia menguasai bahasa, semua bahasa itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Bahkan bukan bahasa manusia saja. Bukan bahasa manusia saja. Beliau menguasai bahasa manusia itu ratusan bahkan ribuan. Yang luar biasa, Nabi Sulaiman itu menguasai dan bisa memahami bahasa semut, mengerti. Nabi Sulaiman juga bisa menundukkan jin. Nabi Sulaiman juga bisa menundukkan sekalian makhluk yang berjaya di dunia. Bahkan Nabi Sulaiman itu memiliki kesyukuran yang luar biasa. Mari kita lihat dalam Quran. Nabi Sulaiman ketika dikritik oleh semut saat beliau melakukan gelar pasukan, membawa semua pasukannya untuk diuji coba oleh beliau. Untuk diuji coba, betulkah pasukannya itu pasukan unggulan, pasukan yang tak terkalahkan. Beliau lakukan uji coba menuju perjalanan dari sebuah tempat menuju lembah. Pada waktu itu ada semut yang bersarang di sekitar lembah itu. Lalu pembesar semut itu mengatakan, qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yasurun. Pembesar semut itu bicara kepada semut-semut kecil, wahai semut kecil, masuklah kalian ke dalam kubanganmu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Dengan begitu Sulaiman dan bala tentaranya dipastikan tidak akan mampu menginjak kalian. Padahal wahum la yasurun. Dia tidak sadar bahwa pembicaraannya itu didengar dengan baik oleh Nabi Sulaiman. Sehingga pada waktu itu Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabasama dhahikan min qawliha. Demi mendengar ucapan pembesar semut itu, Nabiullah Sulaiman tidak marah, tidak merasa terganggu. Dan kritikan itu dianggap sebagai sebuah masukan untuk menyempurnakan leadership beliau, menyempurnakan kepemimpinan beliau. Nabi Sulaiman tidak marah. Kalau sekarang ini kan sedikit-sedikit marah. Banyak pemimpin di dunia telinganya tipis. Begitu dikritik oleh rakyatnya mudah marah, mudah emosi. Lalu kemudian bertindak sebagaimana apa yang menjadi harapan dan keinginannya. Tapi Nabi Sulaiman sebagai pemimpin, leader yang luar biasa, beliau tersenyum. Luar biasa, rakyatku ada yang terganggu oleh kehadiranku. Padahal maksud beliau tidak ingin mengganggu para semut itu. Yang beliau lakukan adalah berdoa kepada Allah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Wahai Allah, auzi'ni, anugerahkan kepada kami, kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang kau curahkan kepada hamba, wa ala walidayya, demikian juga kepada nenek moyangku. Nenek moyang Nabi Sulaiman itu orang-orang yang sukses, Bapak Ibu, orang-orang yang berhasil. Sebagian besar adalah nabi dan rasul. Sebagian besar nabi dan rasul. Beliau mohon kepada Allah diberikan kemampuan bersyukur. Padahal semuanya di tangan beliau. Kedudukan, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, siapapun tak bisa menandingi dan mengalahkan beliau. Bahkan Balkis, nanti dalam kisah ayat itu, Balkis itu didakwahi oleh Nabi Sulaiman. Tadi malam diceritakan oleh pembicara kita Bapak Dr. Nur Soba. Al-Quran itu jumlahnya 114 surat, tapi jumlah bismillahnya itu 113, karena ada satu surat
At-Taubah itu nggak diawali dengan bismillah di atasnya. Tapi jumlah bismillah itu akhirnya menjadi 114 karena ada di tengah-tengah ayat itu ada yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Nabiullah Sulaiman dan surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Coba Nabi, Rasul, Raja, penguasa, pejabat pemerintahan, bahkan beliau adalah memiliki segala-galanya, ilmu yang luas, pengetahuan yang tinggi, bahasa yang Masya Allah, kemampuan menundukkan semua anak buah, prajurit dari golongan manusia dan dari golongan jin, serta dari golongan yang lain ditundukkan oleh beliau. Tapi beliau adalah pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardahu. Beliau minta diberikan kemampuan beramal yang soleh, yang amal itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus berbuat yang terbaik, melakukan optimalisasi amal mulai beliau hidup sampai beliau meninggal dunia. Karena doa yang konsisten dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an a'mala sholihan tardahu. Agar aku diberikan kemampuan beramal soleh, yang amal itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang beliau minta adalah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkan aku ke dalam kelompok hamba yang soleh. Ini yang diminta oleh Nabiullah Sulaiman. Tidak merespon kritikan semut, tapi melakukan perbaikan diri. Subhanallah, luar biasa. Itu yang kemudian mengantarkan Nabi Sulaiman menjadi pemimpin, leader yang sukses, yang kesuksesannya dikenang sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, sampai kita umat Nabi Muhammad mengenangnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kembali bahwa dengan banyak melihat orang yang ada di bawah kita, insya Allah yang muncul ada perasaan syukur yang luar biasa kepada Allah. Demikian juga menjauhkan kita dalam urusan dunia untuk memantau, membanding-bandingkan dengan orang yang secara fasilitas dunia di atas kita. Kita harus hindari. Tapi sebaliknya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dibalik. Dalam urusan ibadah kita harus melihat orang yang di atas kita. Dalam urusan kebaikan kita harus melihat orang yang ada di atas kita. Bahkan kita boleh iri kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang dermawan, dan yang kedua adalah abid, orang yang ahli ibadah atau ahlul ilmi, ahlu dzikri atau ahlul ilmi, orang yang berilmu. Kita iri, pengen dengan mereka, lalu kita berusaha untuk menjadi orang yang berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti dalam Quran, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang itu punya tujuan, dan dia akan berpaling sesuai dengan arah dan tujuannya. Oleh karena itu perintah Allah adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi kalau dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan kebaikan, Allah dan Rasulnya menyuruh kita melihat orang yang ada di atas kita, agar terjadi kompetisi yang kompetitif dalam amal soleh, agar terjadi usaha saling asa, saling asi, saling asuh dalam kebaikan. Insya Allah itu yang dicontohkan dan diserukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW lewat hadits qudsi. Yang ketiga Bapak, Ibu, saudara sekalian adalah amaroni khalili
an asilar rahima wa in utbirtu. Allah menyuruh kepada kita sekalian untuk gemar bersilaturahmi walaupun kepada orang yang membenci kita. Jadi silaturahim ini Masya Allah luar biasa. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, gemar-gemarlah silaturahmi. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, rajin-rajinlah silaturahmi. Apakah silaturahmi itu langsung, direct, atau silaturahmi itu kita lakukan dengan media yang kita punya? Sekarang ini silaturahmi bisa lewat SMS, lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat berbagai fasilitas media sosial, lewat Facebook, atau lewat apa lagi? Twitter, lewat berbagai alat komunikasi yang kita pegang. Yang penting dipasang niat yang baik, yang benar, sesuai dengan kaidah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Rasulnya. Yang penting niatnya bersih, lillahi ta'ala. Silaturahmi yang seperti itu insya Allah menggaransi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki dan memanjangkan umur kita. Bila umur kita tidak bertambah dan rizki juga tidak berubah, tidak bertambah lewat silaturahmi kita, tentu karena ada yang salah dengan format silaturahmi kita, dan terus kita melakukan perbaikan. Silaturahmi ini juga tidak terbatas kepada orang yang baik dengan kita saja, tapi boleh jadi silaturahmi itu tetap dijaga dengan orang yang tidak baik dengan kita. Oleh karena itu yang terbaik di antara kita adalah melakukan pembersihan tazkiyatun nafsi, pembersihan diri, dan bahkan menghilangkan sakwasangka, menghilangkan negative thinking, dan menghadirkan energi positif thinking dalam kehidupan kita bersama. Dengan begitu insya Allah silaturahmi kita itu menjadi gayeng, dan kemudian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada kita. Bila kita bersilaturahmi dengan orang yang baik, itu biasa. Tapi kalau kita bersilaturahmi dan tetap berbuat baik dengan orang yang jahat kepada kita, itulah yang luar biasa. Dan itulah sikap mental para pemburu Lailatul Qadar, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan tentu itu adalah cara kita mentauladani dan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Saya yakin kita semuanya sudah mendengar bagaimana Nabi Muhammad SAW itu orang yang tidak pendendam. Setiap hari beliau berjalan lewat lorong di mana rumah orang Yahudi itu beliau lewati. Dan karena kebencian mereka kepada Nabi, diludailah Nabi. Pulang, Nabi juga diludai. Besok pergi diludai, pulang diludai. Tiap hari panen ludah. Tiap hari Rasulullah bajunya bau oleh karena ludah si Yahudi itu. Bapak Ibu saudara sekalian, suatu ketika Rasulullah tidak diludai. Pergi tidak diludai, pulang tidak diludai. Besoknya lagi juga begitu. Pergi tidak diludai, pulang tidak diludai. Baru Nabi kemudian mencoba menggali informasi. Tumben saya tidak diludai ya. Tapi dalam hati beliau bertanya, kemana Bapak ini ya? Dicari informasinya, ternyata sakit. Saat dia sakit, kesempatan bagi baginda Nabi Muhammad SAW bertanya, dia kesukaannya apa? Karena orang yang sakit itu biasanya meminta makanan yang paling disukainya. Dibawakan makanan yang paling disukai oleh si Yahudi. Begitu Nabi masuk, permisi, berkunjunglah beliau menemui dia. Si Yahudi itu sudah ketakutan duluan. Jangan-jangan Muhammad balas dendam. Tidak Bapak Ibu dan saudara sekalian. Justru Nabi mendoakan agar dia diberikan kesembuhan dan kembali hidup normal sebagaimana mestinya. Nabi tidak menyentuh pada urusan-urusan privasi dan urusan privat. Tidak. Nabi
dalam urusan kemanusiaan sempurna beliau. Tetap berlaku sebagaimana beliau berlaku kepada yang lain. Kalau sekarang muncul ya, dia mungkin bukan saudara seakidah, tapi dia adalah saudara sebangsa, saudara sesama manusia. Itu sudahlah, praktek seperti itu sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bedanya. Bapak ibu saudara sekalian, si Yahudi itu mengamati perilaku Nabi Muhammad sama antara kemarin dengan sekarang. Saat dia Yahudi itu kuat dan kokoh, Nabi berakhlakul karimah. Dan saat dia lemah, Nabi pun juga tidak kemudian bernafsu ingin menyakiti dia. Tidak, Bapak ibu dan saudara sekalian. Disitulah Yahudi kemudian berpikir, tidakkah salah orang mengatakan dan menuding Nabi Muhammad SAW itu adalah pembohong? Tidakkah salah bahwa Muhammad itu adalah pembawa berita palsu? Tidakkah salah bahwa Muhammad itu adalah teroris? Tidakkah salah? Pertanyaan-pertanyaan itu mempengaruhi dan mengganggu pikirannya. Dan sampailah pada hidayah bahwa si Yahudi itu akhirnya mengikuti agama Nabi Muhammad tanpa Nabi Muhammad mengajak. Bapak ibu dan saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, begitulah dasarnya silaturahim. Waktunya kita perpendek. Yang keempat adalah amaroni khalili alla as'ala akhadan syai'a. Allah menyuruh kepada saya tidak menjadi orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Allah menyuruh kepada saya untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain itu adalah pekerjaan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Pekerjaan kita terlalu sedikit bila kita kemudian memfokuskan perhatian kita kepada hal itu. Pekerjaan berbuat baik ini banyak, Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Banyak pekerjaan yang bisa menghadirkan pahala. Antara lain seperti yang kita lakukan. Makanya iktikaf yang kita lakukan ini diarahkan untuk tercapainya ulul albab. Ulul albab itu adalah insan yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang ingat kepada Allah dalam sekalian episode, dalam sekalian aktivitasnya. Yadhkuruna, yaitu penguatan pada aspek spiritual. Tapi wa qu'udan wa ala junubihim, diawali dengan qiyaman, berdiri, duduk dan berbaring. Itu adalah penguatan pada aspek fisik. Maknanya ulul albab itu menyatukan spiritual, menyatukan ibadah fisik. Kemudian yang ketiga adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mengaktifasi pekerjaan pikiran, kekuatan intelektual. Kemudian yang keempat adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, tidak ada yang sia-sia. Orang yang begitu menyaksikan kehebatan ciptaan Allah di jagat raya ini lewat tajamnya pikiran kita, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kemudian yang lahir adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu menunjukkan bahwa ulul albab itu orang yang mengikutkan kekuatan emosionalnya di dalam dirinya untuk merenung dan kemudian beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulul albab yang menjadi tujuan dari pelaksanaan iktikaf kita itu adalah pribadi orang yang beribadah kepada Allah, menyatukan potensi spiritual, emosional, intelektual dan fisik sekaligus yang dianugerahkan oleh Allah di dalam diri kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk khuduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat di bawah aturan mainnya. Mudah-mudahan lahir dari kita ini orang-orang yang memburu Lailatul Qadar itu orang-orang yang beribadah dengan menggunakan 4 potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Makanya iktikaf ini diisi spiritualnya jalan, ibadah personalnya jalan, kemudian ibadah ilmunya jalan, intelektualitasnya di jalan, dikasih wawasan, ada muhasabah, ada telaah, ada kajian, ada pendalaman terhadap materi. Karena ilmu itu penting bagi setiap kita. Tapi selain itu kita juga kadang-kadang dilatih karena capek, dilatih bagaimana caranya, strategi kita menghadapi ngantuk, bagaimana supaya badan tidak kaku dan lain sebagainya diberikan. Termasuk juga jatah untuk mat'am, untuk makanan, ya. Porsi perut juga diberikan. Tujuannya adalah seimbang antara spiritualitas, intelektualitas, emosionalitas, dan fisik. Dan harus diakui bahwa dalam iktikaf itu porsi terbesarnya adalah aspek spiritualitas dan ilmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Jadi kesimpulannya yang keempat ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang benar-benar berusaha untuk mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi pribadi yang tidak pandai melihat kesalahan orang. Tapi mari kita lihat, kita tengok ke dalam, seberapa kita menjadi orang yang introspeksi. Bagaimana? Berapa jumlah dosa-dosa yang kita miliki, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Berapa jumlah dosa yang kita miliki dalam setiap waktu kita, ketika kita mengakui bahwa al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Hampir setiap waktu kita bersalah dan berdosa. Kita bermohon, bermunajat kepada Allah, minta diampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang banyak ini benar-benar harus kita targetkan diampuni oleh Allah di akhir 10 hari yang terakhir, dan malam hari ini, malam tanggal 27. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kita mohon kepada Allah agar Allah hapuskan dosa dan kesalahan. Baru nanti kita berharap begitu keluar Ramadan, kayaumin waladatsu ummu, seperti bayi yang dilahirkan dari perut sang ibu. Seperti kertas putih tapi punya potensi akidah yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mendapatkan dan mengharapkan itu kalau aktivitas taubat kita tidak jalankan? Dan ini momentum yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Ini enggak jadi orang yang berusaha introspeksi, enggak, malah kita menjadi tajassus. Tajassus itu kerjaannya cari-cari kesalahan orang. Kerjaannya jadi intel orang lain dalam hal kesalahan. Tidak salah pun kemudian dicari-cari kesalahannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu dan membenarkan perilaku seperti itu. Yang kelima adalah amaroni Rabbi an akulal haqqa walau kana murran. Allah menyuruh kepada kita untuk berkata yang benar walaupun pahit. Mari kita berusaha, berjuang untuk sebisa mungkin berkata yang benar, jangan bohong. Hindari kebohongan, karena kebohongan itu tidak menambah dan tidak mengantarkan kita kepada kebaikan, apalagi kepada kebajikan, apalagi kepada hikmah. Sementara dusta itu mengantarkan kita kepada dosa, dan dosa itu menghancurkan kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah rahimakumullah. Berkatalah yang benar walaupun pahit. Kulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar dimanapun saja kita berada. Insya Allah kebenaran yang selalu kita perjuangkan lewat kata-kata kita itu akan mengantarkan kita kepada rahmat Allah, ma'unah, dan perlindungannya. Yang keenam, waktunya mepet. Amarani khalili alla akulal haqqa walau kana murran. Yang kelima, amarani khalili alla akhafu fillah laumatal laim. Yang keenam, Allah menyuruh kepada kita sekalian untuk tidak takut di jalan Allah.
oleh cercaan orang-orang yang mencerca kita. Saat kita berjuang dalam arena kebaikan, saat kita berbuat baik, itu tidak berarti bahwa tidak ada orang yang menghalang-halangi kita. Itu sudah dalilnya seperti itu. Kita berbuat baik pun banyak orang yang mencerca kita. Banyak orang yang membuli kita. Banyak orang yang berusaha menghalang-halangi kita. Karena memang syaitan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, itu menghalang-halangi kita. Yang nampak aja menghalang-halangi kita, apalagi yang tidak nampak. Dia akan berusaha untuk menghalangi kita, membuli kita, mengatakan apa-apa kepada kita pada kebaikan perintah yang kita jalankan. Demikian juga pada saat kita melakukan nahi mungkar, apalagi banyak penentangnya, banyak penghalang-halang, banyak yang menghalang-halangi. Tidak usah khawatir, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan garansi yang luar biasa, dan tidak perlu takut dengan pernyataan, ancaman, klaim dari setiap orang yang menghinakan kita. Istiqomah dalam kebaikan itu adalah luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah amaroni Rabbi an uksira min qawli la khawla wala quwata illa billah. Allah menyuruh kepada kita sekalian untuk dalam hidup ini memperbanyak kalimat la khawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak saudara sekalian, ungkapan itu akan membuat orang yang penakut itu jadi berani. Betul. Kalau kita membiasakan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu membuat sang penakut itu jadi pemberani. Karena tiba-tiba Allah itu melindungi dan menjaga kita. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah. Itu luar biasa. Makanya jangan remehkan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Dan kalau itu menjadi pekerjaan lisan, itu nanti automatically dalam pikiran kita, dalam setiap gerak kita, itu akan mengkondisikan itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian yang teramat penting di dalam proses kita merencanakan kehidupan kita. Dalam setiap merencanakan apapun, ulangi, dalam setiap merencanakan apapun, sukses dunia apalagi akhirat, libatkan Allah. Minta agar semangat dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dicurahkan bersama aktivitas kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membela. Banyak orang yang gagal di dalam mencapai apa yang dia rencanakan, itu karena gagal dia dalam menyertakan Allah dalam proses perencanaan. Gagal. Banyak juga orang yang gagal mencapai cita-citanya karena dia gagal dalam menyusun tangga untuk mencapai cita-cita. Saya ingin kasih masukan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita ingin agar cita-cita kita itu sesuai hasilnya nanti, disiplin sesuai dengan cita-cita, siapkan tangga. Setinggi apapun cita-cita, kalau disiapkan tangga di bawahnya, akan tercapai dari bawah itu sampai di cita-cita itu. Dan serendah apapun cita-cita, kalau nggak disiapkan tangganya, nggak mungkin bisa dicapai cita-cita itu. Maka tinggikan plafon cita-cita dunia kita, tinggikan plafon cita-cita akhirat kita. Insya Allah yang tercapai itu sesuai dengan cita-cita. Nah, ini ada 7 langkah untuk mencapai cita-cita. Yang pertama, setiap kita alumnus iktikaf Masjid Nurul Mukminin itu harus punya himmatul aliyah, punya cita-cita yang tinggi. Taruhlah kita punya cita-cita akhirat, jangan sekedar masuk surga. Bercita-citalah kita
bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala, bisa berkomunikasi dengan Allah nanti di akhirat. Kemudian bersamaan dengan itu kita bertemu dengan para nabi, para aulia Allah, para rasul Allah yang dicintai Allah. Jumlahnya lengkap sebagaimana dalam pemahaman yang kita faham. Dan tak terkecuali di sana ada Nabi Muhammad, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Musa. Orang-orang yang terhebat ya, nabi yang diberikan kelebihan ulul azmi oleh Allah, termasuk nabi-nabi yang lain. Pengen ketemu Nabi Yusuf, pengen ketemu Nabi Adam, semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibeda-bedakan mereka. Kepengen ketemu orang-orang yang soleh, ketemu para aulia Allah, kepengen ketemu nenek moyang kita, kepengen ketemu siapapun yang terbaik, siddiqin, syuhada, wassolihin. Bercita-citalah seperti itu. Karena bercita-cita ketemu Allah itu pasti masuk surga. Tapi kalau cita-citanya hanya kepengen masuk surga, belum tentu ya. Himmatul aliyah kita pasang, di bawahnya harus apa? Diikuti tangga al-imanul amik. Punyai tangga al-imanul amik, keyakinan yang mendalam bahwa kita bisa mencapai cita-cita itu. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan Allah akan mengantarkan kita pada sukses kepada cita-cita itu. Baru di bawahnya disebut apa yang disebut atau disiapkan tangga an-niyatul mukhlisah. Harus didukung, keyakinan itu didukung dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baru di bawahnya itu dipasang tangga apa yang disebut dengan ad-du'aul qawi atau al-qawiyud doa yang kuat, doa yang kuat, munajat yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi dengan ar-ru'yatul wadhiqah. Dipasang di bawahnya tangga ar-ru'yatul wadhiqah, pikiran yang cetar, pikiran yang bersih bahwa kita bisa. Baru dipasang tangga di bawahnya apa yang disebut dengan iradatul qawiyah, kemauan yang kuat. Nah, baru ini yang paling penting. Tangga yang di bawahnya itu adalah al-amalul muntijah, amal yang produktif, bersungguh-sungguh, yakin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalannya, dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal sungguh-sungguh, amal yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Baru yang terakhir, tangga yang paling bawah adalah ijabiyatur ru'yah, positive thinking. Insya Allah tangga yang kita siapkan ini sampai di bumi dan kemudian nyambung sampai kepada himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi walaupun di akhirat. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian rahimakumullah, pegangan kita 7 sikap hidup yang seharusnya tercermin dalam pribadi para pemburu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala membersamai kita sekalian. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.